Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan manajemen dan supervisi pendidikan, Dr. Hajah Wisnarni MPD. Yang saya hormati rekan mahasiswa Pasca Sarjana YN Kerinci. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan agar kita pada hari ini dapat melanjutkan kuliah kita. Salawat beriring salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan makalah saya secara singkat karena mengingat waktu. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan dapat membaca makalah ini di dalam materi yang sudah saya kirim melalui WA grup kita. Baiklah, kita mulai. Pengertian supervisi. Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Willis tahun 1967 sebagai berikut. Supervisi adalah bantuan pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar. Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi. Inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter. Sedangkan supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik di antara guru-guru karena bersifat demokratis. Istilah supervisi pendidikan dapat dijelaskan baik menurut asal-usul, etimologi, bentuk perkataannya, morfologi, maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu, semantik. Pada hakikatnya, isi yang terkandung dalam definisi yang rumusannya tentang sesuatu terkandung dari orang yang mendefinisikannya. Willis secara singkat merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Adam dan Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan khusus yang menyangkut perbaikan proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Deb Tignas tahun 1994 merumuskan supervisi sebagai berikut. Supervisi merupakan pembinaan yang diberikan kepada staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan demikian, supervisi ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu, ada dua hal aspek yang perlu diperhatikan. Satu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dua, hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Ada dua metafora untuk menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya guru. Pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus-menerus bertambah agar sungai itu dapat mengalirkan air terus-menerus. Bila tidak, maka sumber air itu akan kering. Demikian bila seorang guru tidak pernah membaca informasi yang baru,
tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka ia tidak mungkin memberi ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan kepada peserta didik. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon-pohon itu tidak akan berbuah lebat bila akar induk pohon tidak menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Begitu juga dengan jabatan guru yang perlu bertumbuh dan berkembang, baik pertumbuhan pribadi guru maupun pertumbuhan profesional guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan output pendidikan berkualitas. Itulah sebabnya guru perlu belajar terus-menerus, membaca informasi terbaru, dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran agar semua suasana belajar mengajar mengarahkan dan menyenangkan baik guru apalagi peserta didik. Menurut Supandi tahun 1986.2252 menyatakan bahwa ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan. 1. Perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan. 2. Pengembangan personil, pegawai dan karyawan senantiasa merupakan upaya untuk terus-menerus dalam suatu organisasi. Secara umum, ada dua kegiatan yang termasuk dalam kategori supervisi. Pertama, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-guru. Kedua, supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan kinerja. Kemudian dari makalah saya dapat saya simpulkan kebijakan pendidikan harus ditopang oleh pendidikan yang berada di front terdepan, yakni melalui interaksinya dalam pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana strategis. Keterlibatan seluruh komponen pendidikan, guru, kepala sekolah, masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan, dan institusi dalam perencanaan dan realisasi program pendidikan yang diluncurkan sangat dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan. Implementasi kemampuan profesional guru mutlak diperlukan secara diperlukannya otonomi daerah, khusus di bidang pendidikan. Implementasi kemampuan profesional guru masyarakat guru agar mampu meningkatkan peran yang dimiliki, baik sebagai informatori atau pemberi informasi, organisator, peran yang dimiliki baik sebagai informator, pemberi informasi, organisator, motivator, direktur, inisiator atau pemrakarsa inisiatif, transmitter, penerus, fasilitator, mediator, dan evaluator, sehingga diharapkan mampu mengembangkan kompetensinya. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan untuk lebih jelas dan terarahnya diskusi kita kepada rekan-rekan dapat membaca makalah saya dan memahaminya dan sekaligus mengembangkannya demi untuk kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.